Oke Mel, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada Eh, pertanyaan soal apa? Sebelumnya saya masih bingung Pak terkait CV yang ATS friendly itu. Jadi selama yang saya tahu itu formatnya beda-beda gitu. Jadi saya bingung sebenarnya harus mengikuti yang mana. Seperti itu Pak. Yang udah kamu tahu atau yang kamu peroleh infonya, emang kayak gimana formatnya? Atau Seperti hmm, yang kemarin saya kirim ke Bapak, itu kan di situ formatnya awalnya itu sebentar. Pertama itu untuk bagian biodata, terus kemudian di situ ada profil, terus pengalaman kerja, pendidikan, organisasi, kepanitiaan, terus training, sertifikat, terakhir terkait dengan skill. Seperti itu. oke. Jadi terkait dengan yang kamu kirim ke aku itu udah ETS friendly, apakah susunannya sudah benar? Ini aku screening sekilas sudah bener ya gitu. Jadi kalau kamu bingung ETS friendly harus kayak gimana ya kayak yang kamu bikin gitu. Oke, itu udah benar. Gitu. Jadi untuk orang yang uh, belum memiliki pengalaman kerja fresh grade gitu ya, maka urutannya dari atas ke bawah nih. Kalau misalkan terserah mau kasih foto atau enggak ya gitu, yang penting ada nama lengkap, informasi pribadi, summary CV atau ringkasannya gitu kan. Terus bawahnya lihat dulu kamu punya pengalaman magang enggak. Kalau ada pengalaman magang dia termasuk pengalaman kerja, jadi tulis dulu pengalaman magang. Baru bawahnya pengalaman pendidikan, baru bawahnya organisasi kepanitiaan gitu kan, baru bawahnya kalau ada training dan sertifikasi pelatihan gitu-gitu, baru bawahnya nanti skill, baru bawahnya kalau ada pencapaian atau achievement boleh taruh di atas. Jadi di bawahnya pengalaman pendidikan kamu taruh achievement. Dan urutan ini tidak masalah untuk CV yang 1, 2, atau 3 halaman gitu. Intinya semacam itu, nggak ada masalah. Nah, untuk orang yang memiliki pengalaman kerja, jelas di bawah nama, informasi pribadi, terus summary atau ringkasan CV, langsung kamu tonjolin pengalaman kerjanya di situ. Tapi pengalaman kerja porsinya makan banyak kak. Padahal CV-ku pengennya cuma 2 halaman aja gitu. Gimana? Organisasinya dikurang-kurangin nggak apa-apa gitu. Atau pengalaman seminar-seminar bisa dikorbanin gitu. Daripada pengalaman kerjanya nanti membreakdownnya kurang detail gitu sih. Nah ini kan kamu sebagai seorang yang memiliki pengalaman magang misalkan gitu ya, seorang kamu fresh grade kan? Atau bukan? Iya, Ya gitu, fresh script. grade. Ya urutannya persis kayak yang kamu bikin. Jadi itu nggak masalah. Terkait dengan aturan TS Friendly ini udah memenuhi gitu. Oke. Terus kalau buat maksimal halamannya gitu ada aturannya nggak Pak? Halaman itu akan direkomendasikan boleh 1 sampai 3 halaman. Jadi nggak ada yang bilang wajib 1 halaman itu salah, wajib 2 halaman itu salah, 3 halaman itu salah. Halaman boleh 1 sampai 3. Dan jangan ngejar halamannya ya. Dalam arti, wah aku mau 1 halaman aja gitu. Nanti takutnya apa? Ya apa sih gambar ya? Aku kasih coret-coret di sini biar kamu gitu. Halaman boleh udah muncul ya layar putih ya. Masih hitam, Ah, masih hitam. Udah belum? Ini udah aku muncul. udah muncul ya. Ya. Jadi CV itu boleh 1 sampai 3 halaman. Yang mengkhawatirkan itu kalau kita memaksakan CV jadi 1 halaman gitu. Takutnya gimana? Takutnya nih kayak gini nih. Katakanlah ada 3 orang, 3 orang manusia gitu ya. Manusia yang pertama dia itu punya pengalaman fresh grade semua ya katakanlah. Dia punya pengalaman yang oke lah ya. Dia mampu menyusun CV demikian rupa hingga semua informasi penting sudah dia mampu tulis di CV-nya dia dan terbentuklah CV 1 halaman gitu. Nah, hal ini nggak usah kita bahas. Aku mau bandingin kamu yang ini ya. Jadi ada orang punya pengalaman dan dia jago bikin CV gitu. Nah, ini ada tip. Ini manusia A. Ini ada manusia B dan manusia C. Si B adalah orang punya pengalaman. Pengalamannya tinggi gitu ya. Si C ini pengalamannya biasa aja atau kurang. Si B punya banyak pengalaman, tapi dia nyusun CV itu ngejar halamannya. Pokoknya CV ku harus 1 halaman. Sehingga banyak informasi penting tidak tertulis, banyak informasi penting nulisnya seadanya gitu ya. Banyak informasi penting bahkan tidak ditulis hanya karena udah nggak cukup kak gitu. Si C orang yang
mungkin waktu kuliah ya kuliah seadanya, pulang nggak banyak aktivitas, sehingga segala hal profesional yang dia miliki sampai detik itu kalau dituliskan di CV ya satu halaman cukup gitu. Nah, yang mengkhawatirkan itu kalau ketemu B sama C gini gitu. Jadi orang dengan banyak pengalaman akan terlihat setara dengan orang yang kurang pengalaman hanya karena memaksakan diri CV-nya satu halaman aja gitu loh maksudku. Itu karena di luar sana beberapa kali ya sesi Zoom sama aku ada yang bilang, "Kak, katanya CV harus satu halaman ya." Enggak. Kalau kamu mau bikin resume nggak masalah. Cuman kalau kamu mau ngomong CV harus satu halaman itu salah gitu. Karena takutnya tadi info penting nggak dimasukin ya, info penting dimasukkan sekedarnya atau malah info penting yang nggak dimasukin, yang nggak penting malah masuk gitu. Nah, hal semacam ini loh yang akhirnya harus kita apa ya namanya ya antisipasi gitu ya. Itu jadi 1 sampai 3 nggak masalah, tapi buatku kamu CV-mu sebagai first grade 3 halaman kayak gini nggak masalah, dan ini TS friendly gitu. Bagus nggak? Bagus. Nanti aku jelasin di sesi detail ya gimana ya gitu, tapi ini udah oke. Semoga cukup jelas ya. Sudah cukup jelas. Apalagi yang kamu masih bingung? Terus terkait yang profil diri itu, apakah perlu memasukkan moto hidup atau tidak perlu, Pak? Oke, profil diri itu atau summary CV kalau di LinkedIn namanya about me gitu ya. Itu merupakan ringkasan dari seluruh CV-mu. Jadi 3 halamanmu itu kalau diringkas itu jadi satu paragraf itu gitu ya. Nah, summary itu harus mengisi summary CV. Dia tuh harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Kamu itu siapa? Kamu itu sudah memiliki atau sudah melalui apa? Memiliki pengalaman apa gitu. Kamu sudah melalui apa gitu. Terus yang ketiga, sekarang kamu bisa apa? Ini standarnya tuh ini dulu. Baru kalau standar udah masuk mau ditambahin terserah gitu. Mungkin kalau kamu pernah cari sumber yang lain ada nulisnya yang penting 5W 1H gitu-gitu. Ya terserah, tapi ini aku biar ngikatnya gampang. Kamu itu siapa? Sekarang tuh kamu siapa? Kamu tuh siapa sih gitu. Terus kamu itu punya pengalaman apa? Terus sekarang kamu bisa apa gitu. Contoh kalau kamu fresh grade, bahasanya gini nih, kasih contoh. Kamu itu siapa? Itu, saya adalah seorang lulusan jurusan bla 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 dengan IPK sekian dari universitas ini, gitu misalkan. Boleh kayak gitu, ya kan? Gitu. Atau nanti kalau kamu udah punya pengalaman, saya adalah seorang lulusan jurusan ini, universitas ini dengan IPK sekian, angkatan sekian, misal gitu, dengan total pengalaman kerja selama 5 tahun, misal gitu. Itu udah cukup. Cara garis besar udah ketahuan kamu tuh siapa, gitu, ya kan? Gitu. Yang kedua, kamu tuh sudah melalui apa? Sampaikan, gitu. Selain aktif dalam atau misalkan selain aktif berkuliah, saya juga memiliki pengalaman magang, yaitu sebagai ini di sini, yaitu sebagai ini di sini, yaitu sebagai ini di sini, gitu. Atau gitu, sambil dari kuliah saya bekerja part time sebagai ini. Saya bekerja freelance sebagai ini, kayak gitu. Itu boleh nggak? Boleh banget gitu. Gitu ya. Jadi kamu boleh ngelakuin kayak gitu. Gitu. Jadi itu yang bisa kamu lakukan gitu. Oke, gitu. Jadi setelah kamu mampu melakukan itu semua, eh, itu udah menjawab pertanyaan kamu itu punya pengalaman apa. Sampaikan, Kak, saya memiliki pengalaman magang ini, atau sambil kuliah saya melakukan kegiatan ini. Saya aktif berorganisasi, saya mengikuti gitu ya. Sambil kuliah saya aktif berorganisasi ini boleh gitu. Atau nanti kalau kamu punya pengalaman kerja kamu tulisnya itu ya. Saya memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun, yaitu total 5 tahun, di mana 2 tahun sebagai ini, 2 tahun sebagai ini, 1 tahun sebagai ini, misalkan gitu. Boleh. Itu adalah menjawab pertanyaan kamu itu sudah melalui apa. Dan yang ketiga adalah kamu sekarang bisa apa, yaitu sampaikan skill gitu. Saya memahami hal kamu ngomongin pertama industry knowledge dulu gitu. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan ini gitu. Atau saya mampu melakukan processing ini yang didukung dengan kemampuan, sebutkan software apa yang kamu kuasai gitu. Yang didukung dengan kemampuan untuk mengoperasikan ini gitu. Atau mau sama hardware yang bisa kamu kuasai, boleh gitu. Gitu. Saya memiliki lisensi untuk mengoperasikan ini gitu. Yang didukung dengan kemampuan berkomunikasi, sebut kemampuan bahasamu.
aktif, ya berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Inggris gitu-gitu. Jadi itu udah cukup menjawab. Jadi kalau sifatnya itu adalah ada yang suka nulisnya tambahin moto, ada yang ditambahin apa misalkan gitu. Saya berminat untuk bekerja di bidang ini atau bidang lain yang sesuai kemampuan saya. Ada yang tulis gitu, itu nggak wajib. Yang penting 3 hal ini bisa kejawab. Kenapa kok harus tiga hal ini? Nanti hubungannya di interview. Kalau di interview ada pernah dengar pertanyaan, silahkan perkenalkan diri Anda gitu ya. Itu secara nggak langsung mereka tuh bilang bahwa silahkan jabarkan summary CV Anda gitu. Jadi coba deh di bagian CV-mu kamu tutup semua ya, kamu coret semua gitu. Lihat kamu pelototin bagian summary CV. Kira-kira summary CV-mu itu udah bisa kamu pakai untuk jawab pertanyaan silahkan perkenalkan diri kamu belum? Kalau belum berarti summary-nya masih salah. Gitu. Itu cara nge-QC-nya paling gampang gitu. Gitu ya. Nanti aku jelasin di sesi detailnya deh. Tapi intinya ini, nanti kamu nonton di playlistku juga ada. Playlist cara membuat CV yang benar gitu. Di YouTube-ku ada. Oke? Ada lagi nggak pertanyaan soal ini? Izin bertanya lagi, Pak. Tadi menyinggung terkait perkenalan diri, sebaiknya tuh semisal kita wawancara gitu, perkenalan dirinya apa aja gitu yang disebutin? Apakah cukup sampai semisal lulusan mana, jurusan apa, atau sampai menyebutkan kelemahan, kelebihan gitu? Oh, nggak usah sampai kelemahan-kelebihan. Aku ulang lagi ya, perkenalan diri itu cukup ya, menyampaikan tadi, kembangkan dari summary CV, kayak 3 poin tadi. Gambaran kamu itu siapa, gitu ya. Kamu punya pengalaman apa, dan sekarang kamu bisa apa, gitu. Cukup itu aja. Perkenalkan nama saya Amel gitu. Perkenalkan nama saya ini bisa dipanggil Amel. Saya merupakan seorang lulusan jurusan, nggak usah ngomong saya fresh graduate daripada bingung. Nanti kamu bingung, saya masih dianggap fresh grad nggak ya? Gitu. Kita aja yang nilai gitu. Kamu aja yang bicaranya kayak gitu aja. Perkenalkan nama saya ini, saya biasa dipanggil Amel. Saya berasal dari kota ini, dimodifikasi gitu boleh gitu. Intinya ya kamu nyampaikan, saya merupakan lulusan jurusan ini tahun sekian dari universitas ini dengan IPK sekian gitu. Saya merupakan gitu mahasiswa apa, misalkan kamu ngomong aja gitu, misalkan kamu punya pengalaman kerja langsung sampaikan gitu, saya memiliki total pengalaman kerja selama 5 tahun di 2 perusahaan yang berbeda. Saya pernah 3 tahun menjadi customer service gitu, dan sekian tahun menjadi admin sales. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan transaksi apa gitu, saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan, atau saya terbiasa gitu ya untuk berkomunikasi dengan banyak orang untuk melakukan ini yang didukung dengan kemampuan saya untuk mengoperasikan software ini. Saya memiliki pengalaman atau saya memiliki sertifikasi training ini gitu. Boleh kamu nyampein gitu, atau kamu nyampein yang lebih panjang lagi, sampaikan itu gitu. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, saya mampu berkomunikasi secara aktif menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin gitu. Nah, nanti di endingnya, di closingnya gitu, kamu boleh menyampaikan terkait maksud kamu datang di interview itu, disampaikan lagi nggak apa-apa gitu. Jadi ya gitu. Beberapa waktu yang lalu saya memperoleh informasi terkait adanya posisi sebagai ini yang dibuka di PT ini. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sehingga saya diberikan kesempatan untuk dapat hadir di interview kali ini. Demikian perkenalan dari saya. Udah ngomongnya gitu. Tenang aja ngomongnya. Nah, untuk berbicara secara tenang itu kamu latihannya ngomong gitu. Jadi coba ada teksnya. Jadi kayak kamu kan ada skrip gitu ya, anggap aja kamu jadi ya lagi main gitu. Ya kan gitu. Dan ngomongnya tenang saja, happy aja, senyum, tenang gitu. Minimal 3 hal tadi ya, kamu itu siapa, kamu sudah melalui apa, dan kamu bisa apa gitu. Boleh gitu. Oke, cukup itu. Jadi kayak apa kelebihan kelemahan nggak usah. Itu nanti biar ditanya aja udah. Gitu. Yang penting nggak usah buru-buru ya, biar runtut gitu. Tek 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 gitu. Oke, apalagi Mel. Terus kalau di CV yang terkait skill itu apakah perlu dijabarkan semisal masih medium, terus apa sudah
ekspor gitu-gitu apa tidak perlu, Pak? Jawabannya adalah Kan ada tidak. yang Ya, jawabannya tidak harus ya. Yang penting kamu tulis per poinnya saja dulu karena itu sebagai kata kunci. Gitu. Jadi skills boleh langsung kamu tulis. Atau kamu kalau mau pakai formatnya LinkedIn atau yang biasa aku sampaikan ke teman-teman juga gitu ya, mirip juga. Jadi skill kamu bagi. Biasanya kan orang kalau mau bagi itu kan soft skill sama hard skill gitu kan. Aku biasanya kalau mau kamu bagi-bagi gitu jadi 4 hal. Satu itu adalah pengetahuan bidang atau kamu tulis sebagai industry knowledge gitu. Terus habis itu, ini aku sambil sketch aja ya. Ini aku munculin di sini. Udah muncul belum layar putih ya di situ ya? sudah. Jadi kamu nulis kan di sini kan, tulisannya kamu nulis skill gitu kan. Misalkan gini. Di CV kamu nulis skill di garis bawah. Nah, di bawahnya kamu tulis gitu, misalkan industry knowledge gitu. Industry knowledge. Ini hal-hal yang berkaitan dengan turunan dari nama-nama mata kuliah. Knowledge gitu. Nah, ini berkaitan dengan turunan nama mata kuliahmu atau ilmu-ilmu sektoral yang kamu peroleh dari pengalaman kerja, magang dan lain-lain gitu. Sales and marketing, business development. Terus apa? Digital marketing gitu-gitu. Social media admin gitu. Yang industrial. Terus bagi lagi apa di sini misalkan software. Software apa yang kamu kuasai gitu. Apa gitu. Gitu ya. Kemampuan software yang kamu kuasai. Jelas nggak suaraku ya? Terus language, kemampuan bahasa. Gitu. Itu apa? Terus terakhir adalah soft skill. Itu apa gitu. Boleh dibagi-bagi kayak gini. Hard skill. Berarti harusnya seperti apa? Ya nggak apa-apa, kayak begini. Jadi 4 gini nggak apa-apa. Industry knowledge, soft skill, kemampuan language atau bahasa, terus software, terus language, terus soft skill gini boleh. Atau industry knowledge, software, hardware, language, terus soft skill gitu boleh. Boleh mau dibagi atau enggak juga nggak apa-apa kok. Yang penting tulis poinnya dulu. Tanpa ada simbol-simbol ya. Ada yang nulis kasih persentase. Ini di dalam kurung 80%, 90%, atau pakai berapa per berapa gitu ya, pakai simbol gambar-gambar lucu gitu, nggak usah. Tapi boleh nggak kalau kita kasih keterangan di dalam kurung? Boleh. Tapi itu kan estimasimu pribadi. Takutnya waktu kamu ngasih keterangan gitu kebanyakan, kayaknya kamu nulisnya kayak basic, 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 basic kan jadi nggak ngejual gitu loh, paham nggak? Gitu. Kasih keterangan yang mungkin kamu yakin. Tapi kalau pengen netral ya nggak usah. Atau misal kalau kamu kepengen nonjolin kemampuan tertentu, misal kamu daftar jadi data analis atau admin, kamu nulis Microsoft Excel dalam kurung, gitu kan. If logic, VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table, terus dashboard gitu misalkan, boleh, itu kan. Itu. Terus misalkan apa yang kamu jabarin di situ, itu kan. Software apa, gitu, boleh. Itu. Memasak dalam kurung, jenis jenis rebusan, gorengan, bakaran, panggangan gitu. Paham nggak sih? Jadi kayak ngejabarin gitu loh. Boleh. Gitu. Karena untuk menonjolkan di bagian-bagian itu gitu. Ada link nggak yang kamu bingung? Yang sifatnya umum dulu. Kamu sambil mencatat? Iya. Oh, enggak juga nggak apa-apa loh. Ini kan videonya nanti aku upload. Tinggal kamu dengerin. Tapi ya nggak apa-apa sih. Boleh sih mencatat sih. Kamu berfokus untuk bertanya saja. Apalagi yang pengen kamu tanyain. eh, untuk training sertifikat begitu Pak, misalkan penulisannya lebih baik dari tahun terbaru atau mungkin dari yang paling lama. Jadi yang atas tuh yang terbaru 2022 misalkan, terus yang terakhir tuh yang misalkan paling lama 2017 gitu atau kebalik Pak baiknya. Setiap hal yang kamu tulis di CV yang mengandung unsur waktu, penanda waktu atau timestamp gitu ya, yang dimulai dengan awal dan akhir atau momen tertentu, urutkan dari yang terkini dulu. Pengalaman pendidikan, ya tulis S2 dulu baru S1, tulis S1 dulu baru D3 gitu. Pengalaman kerja juga yang terkini dulu baru mundur gitu.
Berarti itu juga gitu ya. Yang terkini yang ditulis duluan. Sebenarnya kalau untuk secara global ya gitu, alur maju atau alur mundur itu boleh semuanya. Tapi kan kalau kita udah punya pengalaman banyak gitu ya, atau periode yang durasinya terlalu panjang mulai dari awal karir. Kalau dari awal kan berarti udah terlalu jauh. Kadang kan cuma beberapa tahun ke belakang aja yang perlu kamu masukin. Misal kamu punya pengalaman 10 tahun, ya udah potong aja, masukin yang 5 tahun terakhir misal gitu. Jadi lebih baik yang terkini dulu yang disodorin gitu. Dan konsisten ya, jangan bolak-balik ya. Pengalaman kerja maju, pendidikan mundur gitu-gitu, nggak gitu. Pokoknya semua dibikin ya dari yang terkini dulu gitu. Oke. Ya, terus kalau buat CV sekiranya saya sudah cukup paham Pak terkait yang Bapak jelaskan tadi. Mungkin bisa lanjut ke yang materi berikutnya Pak. Oh yang enggak, kamu selain CV dan lain-lain ada nggak yang kamu tanyain interview atau apa? Pokoknya yang aku nggak perlu share screen dulu deh. Ada nggak yang kamu bingungin? Atau gini deh, CV-mu, sorry, aku potong ya. CV-mu itu Ya. udah pernah lolos sampai ke tahap apa yang dikirim ke aku? CV yang itu udah pernah ke psikotes, terus waktu itu sempat undangan interview juga. Di interview Berarti itu, udah berarti udah sampai interview dong. Interview apa? HR apa user? Waktu itu kan sebenarnya saya diundang Pak, terus waktu itu saya sedang sakit, terus sana tuh menawarkan untuk dijadwalkan ulang, tetapi sampai sekarang belum dipanggil lagi. Kamu melakukan jadwalkan ulang, terus kamu di situ menjawab bersedia nggak? Terus kalau belum dipanggil lagi, kamu bisa follow up nggak? Nah itu yang saya mau tanyakan. Kalau misal seperti itu kan sana yang menawarkan untuk jadwalkan ulang, jadi saya bilang iya untuk jadwalkan ulang, tetapi sampai sekarang belum ada panggilan lagi. Nah itu apakah saya perlu untuk follow up lagi atau bagaimana ya Pak? Oke, next time ya, next time kalau ada penawaran semacam itu, caranya itu adalah baik akan kami jadwalkan ulang gitu. Kamu langsung nanya, baik saya bersedia, langsung bilang aja, baik saya bersedia untuk dijadwalkan ulang. Akan saya konfirmasi pada saat saya sudah sembuh, misalkan gitu. Gitu. Bagaimana cara saya mengkonfirmasi waktu, hari dan jam untuk melakukan tes ulang gitu. Nanti mereka bilang, oh silahkan gitu melakukan konfirmasi melalui WA ini atau silahkan melakukan konfirmasi melalui telepon ini gitu. Jadi nanya, jangan sekedar ya saya bersedia gitu. Itu kamu pasif gitu. Paham nggak? Jadi begitu kita ngomong bersedia, kita kasih kejelasan dulu. Gimana cara kita konfirmasi? Haruskah konfirmasi di tempat saat itu juga? Kan kita belum tahu nih kira-kira sembuhnya kapan. Aku nggak tahu kamu sakit apa berarti gitu kan? Gitu. Kalian nanya, baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan, saya bersedia untuk dijadwalkan ulang. Mohon informasi bagaimana cara saya gitu kan mengkonfirmasi kapan waktu dalam kurung hari dan jam gitu ya. Saya dapat melakukan ini gitu. Gitu. Terus kayak mereka bilang misalkan baik nanti akan kami jadwalkan dulu gitu. Terus kamu balas lagi gitu. Baik terima kasih, mohon izin nanti saya akan melakukan follow up secara berkala gitu. Nah, kamu mungkin punya kontaknya ya. Kamu tunggu katakanlah kamu udah sembuh nih, langsung hubungi gitu. Selamat pagi Pak atau Bu, selamat pagi tim rekrutmen PT ini gitu ya. Gitu. Saya adalah ini yang pada tanggal sekian dijadwalkan untuk melakukan tes ini, namun gitu ya, karena saya berhalangan karena sakit gitu ya misalnya. Namun karena saya sakit gitu, saya diinformasi untuk akan dilakukan ini ulang. Sekarang saya ingin mengkonfirmasi bahwa saya sudah sembuh dan sudah siap untuk melakukan gitu reschedule gitu kan untuk tes ini gitu. Mohon informasi gitu. Apakah atau kapan kita dapat melakukan ini gitu. Saya mengusulkan atau saya mengajukan gitu, saya mengajukan untuk tes di hari ini jam sekian. Apakah jadwal tersebut gitu sesuai dengan jadwal rekrutmen gitu. Atas konfirmasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih gitu. Follow up-nya gitu. Jangan apa bersedia. Kamu nggak lagi chatting sama orang. Itu gimana kabar baik gitu. Itu enggak gitu loh. Kamu follow up gitu. Jangan ketitik dulu. Ya sih gitu. Jadi nah sekarang aku nggak tahu nih kamu udah sampai di tahap mana gitu. Kalau kamu cuma ya nanti kita jadwalin. Tapi kan kayak sama-sama nggak jelas gitu, sama-sama nunggu gitu.
Kamu nggak bisa ngejagain mereka. Mereka juga nggak bakal jagain kamu. Kandidat ada banyak gitu. Apalagi gitu kan. Sehingga kamu yang proaktif itu. Ini berlaku untuk semua hal ya, dan untuk teman-teman yang nonton video ini sampai ke menit ini ya. Gitu. Kalau kita nggak tahu caranya, konfirmasinya sampai detail. Gitu. Apa bersedia? Ya saya bersedia. Gimana saya konfirmasinya kan gitu sebenarnya. Gitu kan. Nggak pasif kan. Termasuk nanti kalau ditanya gitu ya, baik tes ini sudah interview user ini atau interview HR ini sudah berakhir, nanti akan kita kabari lagi ya 1 sampai 2 minggu ke depan. Nggak apa-apa 1 minggu ke depan kamu ngechat atau ngirim email gitu kan. Nggak harus minta izin dulu, nggak apa-apa kok kamu nanya. Chatmu cuma dibaca atau malah cuma nggak direspon, nggak masalah gitu. Yang jelas kamu sudah melakukan komunikasi yang baik gitu loh. Itu ya. Tahu udah kebayang kamu harus ngelakuin apa? Udah. Apa lagi? Terus apa lagi? Tanya lagi terkait wawancara, semisal ditanya kekurangan, itu jawabnya baiknya seperti apa? Soalnya itu kan bisa jadi bumerang buat diri sendiri gitu, Pak. Ya, jawaban singkatnya adalah nanti tonton channel YouTube-ku, bagian playlist, ada namanya tes interview. Di dalamnya ada pertanyaan yang kamu tanyain. Tapi ya nggak mungkin aku jawab gitu, itu buat kamu belajar mandiri ya setelah sesi ini. Gitu. Intinya tuh lebih lengkapnya di situ. Tapi aku jelasin, pada saat kita ditanya apa kelebihan dan kekurangan, khususnya kekurangan gitu ya. Intinya tuh sebenarnya dia penanya ini ingin tahu 2 hal. Pertama, mereka tuh pengen tahu kamu sadar nggak punya kekurangan gitu. Jadi kita punya kesadaran nggak kita punya kekurangan. Yang kedua, apa yang kamu lakukan dengan kekuranganmu? Gitu. Itu yang harus kamu sebenarnya itu yang diminta ingin disampaikan. Nah, banyak orang menjawab kekurangan itu adalah misalkan saya orangnya mudah lupa, sehingga saya membawa buku catatan kemana-mana. Saya kurang detail dalam berhitung sehingga saya bawa kalkulator gitu-gitu. Memang idenya benar bahwa kekurangan itu adalah sampaikan kekurangannya apa dan caramu menanggulanginya. Harapannya gitu ya, kekurangan tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai hal yang akan menghambat kamu kalau kamu mengisi posisi itu gitu. Oke. Nah, ada banyak cara yang bisa dipakai di internet, banyak solusinya, tapi aku akan menyampaikan bahwa jangan melihat kekurangan itu sebagai sesuatu yang kita tidak bisa, kita tidak punya, kita tidak mampu, hal-hal yang negatif, nggak selalu gitu. Kekurangan boleh ya, tidak harus sesuatu yang kita tidak bisa atau tidak punya, tapi boleh menyampaikan hal yang kita bisa, kita punya, tapi belum sempurna. Biasanya apa kalau mau dilatih? Jadi biar jawabanmu nggak monoton kayak tadi, saya orangnya pelupa sehingga saya buku catatan gitu. Diambil logikanya aja. Oh, ini logikanya adalah kita menyampaikan kekurangan, terus ada solusi, intinya gitu. Tadi ini kan berarti kan kekurangan sesuatu yang kamu negatif gitu kan. Nah, kekurangan itu logikanya tuh kayak gini. Aku kasih gambar ya. Udah muncul belum di sini? Kayak kertas putih ya. Ya. Oke. Standar perusahaan, ini standar perusahaan nih. Oke. Standar per perusahaan, air itu, ini air diisi 100 mili. Oke. Ini ada gelas A, ada gelas B. Gelas A itu kosong. Ya kan? Standar A dibandingin sama standar perusahaan, ini standar perusahaan. Berat A kalau dibandingin perusahaan kurang nggak? Harusnya kan di sini nih. Kurang kan ya? Karena dia 0. Ya nggak sih? Gitu. Kalau B, ini B airnya terisi segini, 70%. Kira-kira B ini termasuk kurang nggak kalau dibandingin standar perusahaan? Kurang juga kan? Kurang. Karena kan yang diminta 100. Nah, banyak orang tuh larinya ngelihatnya ke arah sini. Ini logikanya ya. Kekurangan itu adalah sesuatu yang kita nggak punya, sesuatu yang kosong. Gitu. Atau bahkan orang kalau melihat ditanya apa kekurangan kamu, itu malah ngejawabnya adalah yang negatif. Jadi ini kayak gini, gelas pecah, C ini maksudku gitu. Jadi kekurangan itu tidak harus menjadi sesuatu yang negatif atau yang kosong. Kekurangan tuh boleh sesuatu yang kita punya tapi belum sempurna. Paling gampang apa? Kemampuan bahasa. Gitu. Apa kekurangan kamu gitu? Saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris secara aktif namun belum lancar. Sejak saat saya menyadari hal tersebut, saya memutuskan untuk bergabung dalam kursus ini untuk meningkatkan kemampuan komunikasi saya, sehingga harapannya nanti di masa yang akan datang segera saya dapat mampu berkomunikasi secara aktif menggunakan bahasa Inggris secara lancar gitu.
gitu. Atau misalkan saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa ini namun masih secara pasif gitu. Gitu. Kemudian beberapa bulan yang lalu saya berinisiasi untuk belajar secara mandiri melalui nonton apa misalkan YouTube channel ini, membaca video ini itu, melakukan ini untuk meningkatkan kemampuan ini saya gitu. Jadi itu contoh skill bahasa ya gitu. Bukan sesuatu yang kamu nggak punya kan. Saya punya tapi belum sempurna gitu. Saya bisa ngomong tapi masih ada belepotan. Saya bisa ngomong tapi saya masih atau saya paham bahasa itu tapi masih secara pasif gitu. Nah, coba ada nggak hal-hal yang sifatnya saya bisa tapi belum sempurna dan saya sedang melakukan sesuatu ke arah sana gitu. Ini boleh yang berkaitan langsung dengan jabatan yang kamu lamar, boleh yang enggak. Mungkin yang sifatnya tuh apa ya, skill general kan, kalau bahasa kan jurusan apapun kemampuan bahasa kan berguna gitu ya. Gitu. Boleh nyampein itu. Jadi coba deh gitu. Intinya kita paham dulu kekurangan kita. Jadi jangan kekurangan yang sifatnya abstrak atau soft skill. Saya orangnya perfeksionis. Saya orangnya begini gitu. Boleh kalau kamu mau ke arah sana, ke arah soft skill, tapi berikan contoh. Gitu. Gitu ya. Kalau nanti secara detail, nanti sesi detail aja. Intinya kekurangan itu tidak harus menyampaikan yang kita negatif atau malah nggak punya. Kita boleh menyampaikan hal yang kita bisa tapi belum sempurna dan kita sedang on progress ke arah sana. Karena kekurangan itu intinya adalah ingin tahu kita sadar nggak kita punya kekurangan dan apa yang kita lakukan kepada kekurangan kita ini untuk menjadi suatu kelebihan. Gitu. Gitu ya. Ada gambaran nggak tuh? Ya nanti kamu iseng aja ditulis dulu, browsing dulu. Kebanyakan apa sih kalau referensi di internet? Oh ini. Terus yang kamu pikirin apa ya? Ditulis gitu. Nah, nanti listnya kasih ke aku. Kira-kira jawaban mana yang bisa aku pakai gitu. Intinya gitu ya. Nggak harus sesuatu yang negatif ya, ingat ya. Atau yang kamu nggak punya. Oke. Terus terkait jawaban pertanyaan semisal kenapa melamar di sini, itu kan biasanya jawabannya tuh masih general Pak, kayak misalkan untuk menambah pengalaman baru, terus untuk mengembangkan diri gitu-gitu. Kalau pertanyaan seperti itu baiknya jawabnya tuh yang lebih spesifik kayak saya banget gitu, gimana Pak? Nanti detailnya ini di pertanyaanmu ini di playlistku udah ada ya. Nanti tonton lagi ya pokoknya ya. Ini aku kasih jawaban yang general dulu. Jadi kalau alasan melamar ke sini kamu hubungkan antara kemampuan dan keinginan diri dibandingkan dengan posisi yang dilamar dan perusahaan ini. Jadi kamu harus riset perusahaan, riset soal perusahaan, riset soal jabatan, kemudian kamu menyampaikan apa yang kamu punya gitu. Yang intinya memberikan kontribusi ke perusahaan, saya untung, perusahaan juga untung gitu. Kenapa kamu alasan kamu melamar ke sini gitu? Ya udah sampaikan aja gitu. Saya adalah orang yang memiliki passion memasak, saya belajar memasak sejak usia sekian, saya belajar mandiri untuk mampu memasak masakan Nusantara maupun masakan Western gitu kan, gitu. Yang saya tahu berdasarkan riset yang saya lakukan, perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak mengoperasikan banyak sekali restoran yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana menghidangkan masakan-masakan Indonesia maupun masakan mancanegara, gitu. Hal ini membuat saya yakin bahwa saya gitu akan mampu tumbuh berkembang menjadi lebih baik di perusahaan ini, gitu. Di mana saya akan menemukan banyak sekali kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat, calon-calon guru saya di perusahaan ini untuk mengembangkan diri saya dan memberikan kontribusi berdasarkan pengalaman yang saya peroleh di masa lalu terkait masak-memasak gitu ya. Yang gitu akan apa tadi? Ngomongin visi misinya gitu. Sejalan dengan visi perusahaan ini untuk melakukan ini gitu. Hubungkan yang kamu suka dan yang kamu miliki skill-skill ya dengan posisi yang dibuka dan riset soal perusahaan ini gitu. Itu ya secara general ya. Ya.